pertemuan kali ini kita akan bahas soal UAS tahun kemarin ya, di tahun 2022. Nanti pertemuan terakhir di minggu depan kita bahas yang UAS tahun 2021. Untuk mamatonya kalian ngambil matkul apa aja? Kalin sama Kiku, Mas. Oke, karena kalian juga ngambil Kalin, mungkin nanti pas mamatonya ngambil 2020 lah sama tentornya nanti ya. Oke, ini aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Sudah, Mas. Oke, kita bahas untuk yang nomor 1. Soalnya kategorikan pernyataan berikut benar, kadang benar atau salah. Jika benar atau salah, jelaskan. Jika kadang benar, tunjukkan kondisi kapan pernyataan ini benar dan kapan salah. Nah, jika ya ini bisa membuktikan ya apakah benar apa salah, apakah kadang benar atau salah. Jika benar, maka kita harus membuktikan. Kalau salah, kita cukup ngasih counter example-nya aja. Nah, kalau kadang benar kadang salah, tunjukkan kapan dia benar dan kapan dia salah. Oke, jika fx kurang dari gx, untuk setiap x pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari atau sama dengan b, maka luas daerah yang dibatasi oleh gx sumbu x sama dengan a, dan x sama dengan b lebih besar daripada luas daerah yang dibatasi oleh fx sumbu x sama dengan a, dan x sama dengan b. Oke, berarti dari soal kita tahu bahwa fx itu kurang dari gx untuk setiap x pada interval ini. Nah, maka luas daerah, jika kita ngomong luas daerah, berarti luas daerah itu kan sama aja kita mencari integral dari fx dan gx ya. Nah, ini statementnya luas daerah gx itu lebih besar daripada luas daerah fx. Artinya luas daerah gx itu lebih besar dari luas daerah fx untuk setiap x pada interval a sampai b. Nah, kita harus membuktikan ini, apakah ini selalu benar, kadang benar, apa pasti salah gitu. Sedangkan fx itu kurang dari gx ini. Oke, gimana cara kita tahu? Nah, kita coba dulu, misal karena fx itu kan kurang dari gx, artinya kurva atau grafik fx itu pasti ada di bawahnya grafik gx. Contoh kayak gini, kita ambil yang mudah saja, misal grafik x sama dengan y, dan grafik apa ya, x plus 1s, ini 1, ini min 1, ini 0. Nah, karena luasan daerah itu kan ada dua jenis ya, luasan daerah di atas sumbu x dan luasan daerah di bawah sumbu x. Nah, pertama coba kita cari tahu dulu apakah ketika luasan daerahnya itu di atas sumbu x, apakah ini berlaku gitu. Gx lebih besar dari fx, apakah luasan daerah gx itu lebih besar dari luasan fx? Nah, maka ini kan x sama dengan y, sedangkan ini y sama dengan x plus 1. Nah, coba kita cari luasannya. Misal interval a, interval x-nya itu kita ambil dari 0 sampai 1 biar memudahkan. Nah, berarti kita akan mencari luasan daerah yang ini semuanya. Oke, berarti untuk luasan gx, karena intervalnya itu dari 0 sampai 1,
berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 1 dari Gx. Gx-nya itu kan Gx lebih besar dari Fx ya, berarti X Gx-nya plus yang 1. di atas, yaitu X plus Mau minta 1. keropok, Mas? Nah, coba ini hasilnya kan kita integralkan, berarti setengah X kuadrat ditambah X dari 0 sampai 1. Berarti ini hasilnya adalah setengah dikali 1 kuadrat itu 1 tambah 1. Berarti setengah tambah 1 sama dengan 3/2. Nah, ini untuk luasan daerah yang Gx. Nah, gimana untuk luasan daerah yang Fx? Berarti caranya sama, kita tinggal nyari integralnya untuk menentukan luas daerahnya, yaitu 0 sampai 1 dari fungsi Fx, yaitu fungsi Fx-nya sama dengan X. Oke, berarti tinggal kita integralkan, yaitu setengah X kuadrat dari 0 sampai 1. Berarti ini luasan daerah untuk yang fungsi Fx itu adalah setengah. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini kan untuk fungsi Gx ya. Ini untuk fungsi Gx. Ini untuk yang fungsi Fx. Nah, ternyata luasan daerah Gx itu 3/2, sedangkan luasan daerah Fx itu 1/2. Nah, 3/2 sama 1/2 itu lebih gede yang 3/2 kan. Nah, berarti dari cara yang pertama kita dapat bahwa ini berlaku. Ini berlaku. Oke, berarti ini benar ketika luasan daerah Gx dan luasan daerah Fx itu berada di atas sumbu X. Sumbu X. Gitu. Nah, sekarang kita coba cari luasan daerah, hubungan antara luasan daerah Gx dengan Fx ketika dia itu ada di bawah sumbu X. Oke. Misal kita ngambil fungsi yang sama, yaitu fungsi y sama dengan x, dan satunya karena pakai yang mana ya? Gak apa-apa, samain aja fungsinya, yaitu y sama dengan x plus 1. Nah, tadi kita sudah nyari luasan daerah untuk yang di atas sumbu x. Sekarang coba kita nyari luasan daerah untuk yang di bawah sumbu x. Berarti kita ambil intervalnya, yaitu dari misal dari min 1 sampai 0. Ini anggap min 1 ya. Min 1 kan di sini ya. Min 1 sampai 0. Berarti intervalnya dari sini sampai sini. Nah, kita coba cari luasan daerah yang di bawah sumbu x-nya. Berarti luasan daerahnya kan yang sini. Oh, sebentar. Ini luasan daerah yang y sama dengan x plus 1 kan masih di atas ya. Oke, berarti kita coba pakai fungsi yang berbeda. Kita jangan pakai fungsi x plus 1, tapi coba kita pakai x min 1 saja. X min 1 kan ini ya. Ini 1, ini min 1. Nah, baru kita ambil biar luasannya itu di bawah sumbu x, kita ambil intervalnya itu dari min 1 sampai 0. Berarti luasannya itu kan yang akan kita cari. Kalau intervalnya dari min 1 sampai 0 kan yang ini ya. Oke. Oke. Ini fungsi y
Y sama dengan X min 1. Nah, sekarang kita cari luasan, karena tadi kan fx itu kurang dari gx. Fx kurang dari gx. Berarti yang fungsi fx itu adalah yang x plus 1. Sedangkan fungsi gx-nya itu adalah yang y sama dengan x. Gitu. Selanjutnya kita akan cari luasan daerahnya. Berarti untuk luasan daerah yang fx yaitu min 1 sampai 0, karena tadi intervalnya dari min 1 sampai 0. Dari fungsi f-nya itu kurang dari gx, berarti kita pakai yang x min 1 yang berada di bawah grafik gx-nya. Ini kita integralkan setengah x kuadrat min x dari min 1 sampai 0, berarti sama dengan 0 dikurangi, karena batas atasnya 0 kan pasti 0 ya, yang di sini. Berarti dikurangi yang batas bawahnya, yaitu ini setengah dikurangi min 1, berarti setengah plus 1. Oke. Nah, ingat kalau luasan daerah di bawah sumbu X, kita harus negatifkan. Kenapa harus negatifkan? Karena kalau tidak kita negatifkan, ini pasti hasilnya itu negatif. Sedangkan luasan itu tidak akan negatif. Itu. Jadi di awal-awal kita mencari luas daerah itu kan sudah ada rumus-rumusnya ya. Kalau di atas sumbu X, kita tinggal integralkan. Tapi kalau luasannya di bawah sumbu X, berarti integralnya itu kita negatifkan. Oke, itu di awal-awal sudah ya. Jadi ini kita negatifkan. Berarti negatif dari 0 dikurangi setengah tambah 1 itu 3/2. Berarti negatif dari min 3/2 yaitu positif. Min 3/2 yaitu positif 3/2. Oke, ini untuk luasan yang fx-nya. Ini fx. Luasan untuk fx. Sekarang kita nyari luasan untuk yang gx, berarti negatif min 1 sampai 0 dari gx. Gx-nya tadi y sama dengan x. Berarti ini kita integralkan, berarti negatif dari setengah x kuadrat, batasnya min 1 sampai 0. Oke, berarti negatif dari 0 dikurangi setengah sama dengan negatif dari negatif setengah, yaitu setengah. Nah, ini untuk luasan yang gx. Oke, sekarang coba kita lihat. Untuk luasan di bawah sumbu x ini ternyata untuk luasan fx-nya sama dengan 3/2. Sedangkan untuk luasan gx-nya itu setengah. Nah, kita tahu bahwa 3/2 itu lebih besar dari setengah. Berarti integral dari min 1 sampai 0 fx itu lebih besar dari integral dari min 1 sampai 0 gx. Nah, coba kita lihat lagi dari awal. Nah, di soal ini fx kurang gx, maka integral a sampai b gx lebih besar dari integral a sampai b fx. Luasan gx lebih besar dari luasan fx. Untuk yang di atas sumbu x atau luasan daerah di atas sumbu x ini bernilai benar. Kenapa? Ini luasan gx yaitu 3/2, sedangkan luasan fx itu setengah. Berarti ini berlaku. Luasan gx lebih besar dari luasan fx. Benar untuk luasan yang di atas sumbu x. Tapi untuk luasan yang di bawah sumbu x yang ini ternyata luasan fx-nya itu adalah 3/2, sedangkan luasan gx-nya adalah setengah. Berarti luasan fx itu lebih besar dari luasan gx. Sedangkan statement di soal itu luasan gx pasti lebih besar dari luasan fx. Artinya statement itu salah ketika luasan daerahnya itu berada di bawah sumbu x. Nah, kesimpulannya statement di soal ini yang harus kita buktikan
bernilai kadang benar, kadang salah. Benarnya itu ketika luasannya berada di atas sumbu X, salahnya ketika luasannya itu berada di bawah sumbu X-nya. Gitu. Oke, dari penjelasanku bisa dipahami nggak? Bisa, Mas. Oke, aman ya. Oh iya, Agnes Fadila. Mas, permisi saya mau tanya, yang itu Ya. batasnya yang di bawah sumbu X itu apa harus negatif ya? Batas yang di bawah sumbu X. Yang ya ini. Berarti yang ini, Iya. 1 sampai 0. Iya, batasnya apa harus? Iya, karena batasnya nggak harus negatif. Misal ya, kita mau pakai fungsi yang sama di sini. Nah, ketika kita pakai fungsi yang sama di sini, berarti luasan yang di bawah sumbu X kan sini, sini. Berarti luasan di bawah sumbu X-nya berarti kita harus ngambil dari titik ini, misal ini titik T sampai titik min 1. Karena Y sama dengan X plus 1 itu berada di bawah sumbu X ketika X-nya itu kurang dari min 1. Boleh pakai ini, tapi batasnya itu dari T itu sembarang, mau dari min 10 atau min 100 boleh, sampai negatif 1. Kenapa nggak boleh ngambil dari lebih dari negatif 1 ini? Kalau ngambil lebih besar dari negatif 1, luasan Y sama dengan X per 1 ini sudah berada di atas sumbu X-nya. Gitu. Makanya di pembuktian kedua ini aku ngambil fungsi yang lain, yaitu X min 1, biar intervalnya itu nggak jauh-jauh lah. Kita ngambil min 1 sampai 0 saja. Gitu. Oh iya Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, jika aman, aku lanjut ya ke nomor 2. Iya, nomor 2 kita masuk ke volume benda putar. 2A, tunjukkan bahwa volume yang terbentuk dari daerah yang diarsir berikut jika diputar terhadap sumbu X adalah bernilai Pi. Sedangkan yang kedua, konstruksilah integral menggunakan metode lain tanpa harus menyelesaikannya. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Oke, berarti kita harus mencari volume ini sedemikian sehingga nanti kita dapat nilainya itu sebesar Pi. Nah, gimana caranya? Kan ini mau kita putar terhadap sumbu X ya. Nah, kita bisa pakai 3 cara sih. Yang pertama, metode cakram. Yang kedua, cincin. Yang ketiga, kulit tabung. Nah, kita lihat kita lebih mudah pakai yang cakram, cincin, apa kulit tabung. Nah, karena kita mau diputar terhadap sumbu X, berarti kalau kita mau mutar ke sumbu X, kita harus mengubah fungsi itu ke dalam variabel X. Sedangkan di sini fungsinya itu dalam variabel Y. Nah, fungsinya dalam variabel Y. Kalau kita mau pakai metode cakram dan cincin, kita harus mengubah fungsi ini menjadi fungsi dalam variabel X. Berarti nanti fungsi yang kita pakai Y sama dengan titik-titik. Kita ubah ini nanti. Nah, tapi kalau kita pakai kulit tabung seperti yang udah aku jelasin di kelas sebelumnya, itu ketika mau diputar terhadap sumbu X, maka variabelnya itu dalam sumbu Y, bukan dalam variabel X. Itu. Jadi kalau kulit tabung itu kebalikannya. Ketika diputar terhadap sumbu X, maka dia dalam variabel Y. Ketika diputar terhadap sumbu Y,
maka dia dalam variabel X. Nah, karena metode cakram dan cincin kita harus mengubah fungsinya dalam Y sama dengan, berarti kita gak usah pakai metode satu cakram atau cincin, tapi kita pakai kulit tabung biar variabel Y kuadrat 3Y kuadrat min 2. Kalau diubah ke variabel X atau Y sama dengan, nanti kan akar-akar ya, itu lebih mempersulit kita. Mending kita pakai yang kulit tabung itu. Nah, untuk kulit tabung, volume itu sama dengan, ada yang ingat volume dari kulit tabung? Ayo, volume kulit tabung guys. 2pi integral A sampai B apa? Karena ini variabel diputar terhadap sumbu X ya, berarti kan dalam variabel Y. Berarti Y kali F Y D Y. Oke, berarti 2pi batas atas batas bawahnya kita ngambil di sumbu X apa di sumbu Y? Kalau kita pakai kulit tabung diputar terhadap sumbu X. Di sumbu Y. Ya, kita pakai batas atas bawahnya di sumbu Y. Ini sudah disediakan titik perpotongannya di 1,1, berarti batas bawahnya dari 0, batas atasnya sampai 1. 0 sampai 1 itu kali Y kali FY fungsinya. Fungsi atas dikurangi fungsi yang bawah, berarti fungsi atasnya itu 3Y kuadrat min 2, 3Y kuadrat min 2 dikurangi fungsi bawahnya itu Y kuadrat, kurangi Y kuadrat DY. Oke, selanjutnya tinggal kita integralkan seperti biasa, yaitu 2pi dikali ini bisa, ini tinggal 2Y kan ya, ini tinggal ini coret, tinggal 2Y kuadrat, kita kali masuk dulu biar mudah, berarti Y pangkat 3 2Y pangkat 3 sorry dikurangi 2Y DY. Oke, tinggal kita integralkan, berarti 2pi integral dari 2Y pangkat 3 itu adalah 2/4 Y pangkat 4 kan ya, berarti setengah Y pangkat 4 dikurangi integral dari 2Y itu berarti 2/2 Y pangkat 2, berarti Y pangkat 2. Batas atas batas bawahnya dari 0 sampai 1. Oke, berarti ini nilainya adalah 2pi setengah Y pangkat 4 dikurangi Y kuadrat dari 0 sampai 1, berarti kita nyari untuk batas atasnya dulu, karena batas bawahnya itu 0 pasti nilainya 0, berarti setengah kali 1 pangkat 4 dikurangi 1. Oke, sama dengan 2pi dikali setengah kurangi 1 itu min setengah. Oke, ini tinggal kita coret sama dengan min pi. Nah, ini nilainya ketemunya min pi, sedangkan yang di soal itu kan harus buktikan bahwa luasannya itu sama dengan pi. Ternyata luasannya itu sama dengan min pi. Nah, ini aku nggak tahu apakah typo di soalnya harusnya negatif pi, atau mungkin jawabannya itu tidak terbukti gitu. Nah, jadi untuk nomor 2A kita lebih mudahnya pakai kulit tabung itu.
Kalau pakai metode cakram atau cincin bisa, tapi mungkin lebih sulit di ini mengubah fungsinya dalam Y sama dengan nanti. Tapi bisa. Oke, ini untuk yang nomor 2A. Sekarang untuk yang nomor 2B, konstruksilah integral menggunakan metode lain tanpa harus menyelesaikannya. Oke, artinya kita harus pakai cara cakram atau cara cincin, karena cara kulit tabung kan udah kita pakai untuk 2A. Berarti untuk 2B kita milih mau pakai cakram atau mau pakai cincin itu. Tapi kita gak harus menyelesaikannya, cuma ngasih mungkin berhenti di rumus-rumus gitu. Oke, coba kita selesaikan. Kalian mau pakai metode maksudnya ini bisa pakai metode cakram atau bisa pakai metode cincin kalau diputar terhadap sumbu X. Cincin. Oke, jadi untuk nomor 2B, ini kita pakai metode lainnya, itu pakai metode cincin ya. Kenapa? Karena di sini, yang di kuadran 1, ini kan kalau diputar terhadap sumbu X nanti kan bolong di tengah ya. Sedangkan kalau kita pakai metode cakram itu kan, tidak ada rongga atau tidak ada ruangan yang kosong gitu. Kayak di kuadran kedua ini bisa kita pakai metode cakram, tapi untuk kuadran 1 kita harus pakai cincin karena di sini luasannya itu pasti bolong di tengah gitu. Jadi untuk nomor 2B kita lebih mudah pakai metode cincin. Coba kita selesaikan dengan metode cincin 2B. Nah, kalau metode cincin seperti yang aku katakan tadi, berarti ini fungsi X sama dengan 3Y kuadrat min 2 dan X sama dengan Y kuadrat kita harus ubah menjadi fungsi dalam bentuk Y sama dengan atau dalam variabel X karena diputar terhadap sumbu X di sini. Oke, berarti X sama dengan 3Y kuadrat min 2, X sama dengan 3Y kuadrat min 2, kalau kita ubah menjadi Y sama dengan, berarti kan 3Y kuadrat sama dengan X min 2. X plus 2. Min 2 pindah ke sana. Berarti Y kuadrat itu kan sama dengan X plus 2 dibagi 3. Berarti Y-nya itu sama dengan plus minus akar X plus 2 per 3. Ini untuk fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua tadi kan X sama dengan Y kuadrat. Ya udah, berarti X sama dengan berarti Y sama dengan plus minus akar X. Ini. Jadi nanti kita pakai fungsinya itu yang ini. Untuk metode cincin. Oke, berarti kalau kita pakai metode cincin kan volume itu sama dengan integral dari batasnya, kita pakai batas di sumbu X, berarti dari min 2 sampai 1. Min 2 sampai 1 dari fungsi atas min fungsi yang di bawah, berarti fungsi atasnya 3Y kuadrat min 2, fungsi bawahnya itu Y kuadrat. Berarti 3Y kuadrat min 2. Nah, kalau volume pakai cincin itu kan ini B di depan, terus fungsinya kan dikuadratkan. Kuadrat. Sorry. Kita nggak pakai fungsi yang itu. Kita pakai fungsi yang dalam variabel X. Berarti fungsi yang di atas. Fungsi yang di atas itu akar X plus 2 per 3 kuadrat dikurangi fungsi yang di bawah itu akar
X kuadrat sama aja plus minusnya positif. dx. Kita terserah mau pakai yang plus atau yang minus di sini. Plus minus, ini kan ada plus minus, kita pakai terserah karena nanti kan kita kuadratkan ya. Nanti pasti jadi positif. Berarti ini P integral min 2 sampai 1. Ini X plus 2 min 3 per 3 dikurangi X dx. Nah, sampai sini aja itu udah benar. Kenapa? Karena perintahnya itu cuma tanpa harus menyelesaikan kan. Hanya mengkonstruksi integral menggunakan metode lain. Nah, sampai sini saja nanti sudah benar. Tapi kalau mau diselesaikan, nanti jawabannya pasti sama kayak yang 2A ini, pasti min P jawabannya. Gitu. Oke, itu untuk nomor 2. Ada pertanyaan? Iya, Lustanti. Kalau misalnya yang akar itu kan plus minus ya Mas. Kalau ndak dioperasikan tapi posisinya operasinya itu nggak ada dikuadratkan gitu, yang dipakai plusnya atau yang minus? Kalau tidak dikuadratkan ya. Iya. Oke, ini kan karena kita pakai metode apa tadi? Metode cincin ya. Nah, misal kita nggak pakai metode cincin, tapi kita pakai metode cakram di sini, di kuadran yang kedua, kuadran 2 di sini. Nah, kita harus pakai plus apa harus pakai yang minus? Nah, karena luasan itu bukan luasan, nggak cuma luasan sih, karena untuk luasan dan volume itu kan pasti nilainya positif ya, nggak ada luasan atau volume yang negatif. Berarti tetap kita pakai yang plus X plus 2 per 3 nanti. Oh iya Mas, makasih. Oke, sama-sama. Jadi sebenarnya plus minus di sini nggak pengaruh banget kalau di volume dan luasan. Tapi kalau cuma menghitung integral biasa seperti mencari nilai integral itu ini dipertimbangkan nanti. Oke. Itu untuk nomor 2. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gak ada pertanyaan, aku lanjut ke nomor 3. Tapi sebelum aku lanjut, tunggu sebentar ya, aku mau pindah tempat. Ini di masjid, dan ternyata di masjid gak ada colokan buat ngecas, jadi mau pindah ke coba dulu. Ya, 5 menit lah ya. Ditunggu guys. Oke, Mas. 3. Oke, nomor 3, diketahui luas bidang lengkung sebuah kerucut yang memiliki tinggi H dan jari-jari R adalah PR akar R kuadrat ditambah H kuadrat. Konstruksilah integral yang dapat menghasilkan kerucut dengan luasan tersebut. Oke, konstruksilah integral yang dapat menghasilkan kerucut dengan luasan tersebut. Oke, kerucut ya. Misal kita gambar dulu gambar kerucutnya. Ini guys. Ini. Oke, kita ambil dari titik 0,0 aja biar mudah. Jadi gini. Ke sini. Nah, kita putar terhadap sumbu X.
Nah, ini kan luas bidang ya. Nah, luas bidang itu kan luas bidang, kalau ini gambar ini kalau kita putar terhadap sumbu X nanti kan akan berbentuk sebuah kerucut kayak gini. Nah, nanti akan menjadi sebuah kerucut kayak gitu. Nah, karena kita ngambil dari 0,0 di sini 0,0. Nah, di sini kan tingginya H. Berarti tinggi kerucutnya dari sini sampai sini. Berarti karena tingginya H, titik di sini itu adalah H,0. Sedangkan jari-jarinya itu R. Berarti jari-jari kerucut kan dari titik ini ke sumbu X. Berarti di sini ya. Nah, titik di sini itu adalah 0,R. Berarti titik di sini itu A,R. Gitu. Nah, terus kita udah gambar kerucutnya kalau diputar terhadap sumbu X nanti. Nah, di sini ada petunjuk konstruksi persamaan garis yang sesuai terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau mencari integral atau luas bidang lengkung sebuah kerucut, berarti kan kita harus tahu persamaan garis yang ini. Nah, persamaan garis yang ini kita harus tahu dulu persamaannya itu apa. Sehingga nanti ketika diputar terhadap sumbu X, nanti kan yang diintegralkan garis yang ini dari interval 0 sampai H di sini. Nah, gimana caranya nyari persamaan garis yang ini? Nah, kita pakai rumus untuk mencari persamaan garis, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini untuk mencari persamaan garis. Sebenarnya dari SMA udah dapat ini ya, harusnya. Nah, ini persamaan garis ketika kita tahu bahwa garis itu melalui dua titik. Nah, di sini kan kita tahu garisnya itu melalui dua titik. Titik pertama yaitu 0,0 di sini. Sedangkan titik yang kedua yaitu H,R. Nah, selanjutnya tinggal kita namain aja bebas. Ini mau X1 Y1, ini mau yang X2 Y2, atau dibalik juga boleh, nanti hasilnya sama saja. Berarti kita masukkan ke rumus Y min Y1 Y min 0 per Y2 min Y1 yaitu R min 0 sama dengan X min X1 berarti X min 0 per X2 min X1 berarti X2 nya H min 0. Oke, berarti karena diputar terhadap sumbu X ya, fungsinya itu harus dalam Y sama dengan. Oke, berarti kita konstruksi sehingga nanti akan menjadi Y sama dengan. Oke, ini akan menjadi Y sama dengan XR per H. Nah, kita udah dapat persamaan garis untuk yang ini. Oke, itu langkah pertama ya, sesuai petunjuk, yaitu mengonstruksi persamaan garis yang sesuai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Karena kita mau mencari luas bidang lengkung sebuah kerucut, nanti kita pakai rumus luas dari apa itu bidang yang diputar itu. Nanti luasnya itu kan aku belum sempat ngajar materi yang ini sih di kelas, tapi kalian kayaknya udah kan ya, karena kan kalian udah di pusat masa ya. Itu luasnya 2pi integral A sampai B dari fx dikali akar 1 ditambah turunan dari fungsinya dx. Karena diputar terhadap sumbu x berarti
variabelnya dalam variabel X, berarti kalau diintegralkan itu integral dalam dx. Oke, berarti tinggal kita masukkan 2 pi integral intervalnya yaitu dari 0 sampai H. Berarti 0 sampai H fx-nya itu yang ini. Jadi fy itu sama aja fx, yaitu x r per h dikali akar 1 ditambah turunan dari ini. Oke, kita cari di sini untuk turunannya. F aksen X itu sama dengan, karena diturunkan terhadap X ya, berarti turunan X itu kan 1. Sedangkan R sama H itu kan konstanta. Berarti itu kan sama aja R per H kali X. Ini gini. Nah, berarti turunannya F aksen X-nya itu sama dengan R per H. X-nya kan tinggal 1 nanti ya. Jadi 1 maksudnya kalau diturunkan. Oke, berarti kita dapat turunannya itu adalah F aksen X sama dengan R per H. Oke, tinggal kita masukkan yaitu R per H. Oke, tinggal kita selesaikan yaitu 2pi integral dari 0 sampai H x R per H akar 1 per R per H. Nah, ini gimana? Kalau dilihat-lihat kan kayak ribet ya. Oke, sebentar. Tapi untuk rumus luasannya ini benar apa enggak? Pak, ini kuadrat, turunan kuadrat. Oke, kayaknya kuadrat ya. Oke, kita tulis lagi 0 sampai H x R per H akar 1 ditambah R kuadrat per H kuadrat dx. Oke, kita integralkan. Nah, kita kan mau mengintegralkan ke X ya. Kita mau mengintegralkan ke X, sedangkan di dalam akar kan nggak ada X. Berarti yang di akar ini kan sama aja semuanya itu sebuah konstanta. Konstanta. X-nya kan yang di sini. R per H kan juga konstanta ya. Oke, berarti ini kan sama aja kita nyari 2pi integral dari X itu kan setengah X kuadrat. Ini kan R per H kan cuma konstanta biasa, berarti R per H tetap, akarnya juga tetap 1 tambah R kuadrat per H kuadrat dari 0 sampai H. Oke, berarti karena batas bawahnya 0 kan nggak kita reken ya, cuma kita reken sing batas atasnya H. Berarti 2pi kali setengah X-nya kita ganti H yaitu H kuadrat R per H akar 1 ditambah R kuadrat per H kuadrat. Oke, ini bisa 2 bisa kita coret, hanya bisa kita coret, terus ini menghasilkan pi RH akar
1 ditambah R kuadrat per H kuadrat itu kan sama aja H kuadrat tambah R kuadrat per H kuadrat. Disamakan penyebutnya ya. Ini kan jadi H per H kuadrat per H kuadrat. Nah, selanjutnya H kuadrat kan ini kan sama aja pi R H akar H kuadrat plus R kuadrat. Kalau pembagian akar kan bisa gini, H kuadrat. Nah, jadi ini bisa jadi pi R H per akar H kuadrat kan H dikali akar H kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, hanya bisa kata coret sehingga hasil akhirnya nanti menghasilkan pi R dikali akar H kuadrat ditambah R kuadrat. Sama enggak sama yang diminta soal? Pi R akar R kuadrat tambah H kuadrat. Pi R. Oke. Berarti terbukti bahwa integral yang kita konstruksi ini itu menghasilkan luasan pi R akar R kuadrat ditambah H kuadrat. Itu untuk nomor 3. Nah, ada pertanyaan apa enggak? Belum ada, Mas. Oke, kalau belum ada aku lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini belum aku masukkan, bentar. Maaf, aku taruh sini aja. Oke, ini nomor 4. Sketsa dan temukan pusat massa benda yang dibatasi fungsi fx sama dengan 3 akar x dan gx sama dengan x kuadrat min 9 di antara 0 kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2, dan sumbu y jika diberikan fungsi densitas delta x sama dengan 5 per 2x. Oke. Oke, berarti kita sketsa dulu untuk fungsi fx sama dengan 3 akar x dan gx sama dengan x kuadrat min 9. Nah, biar gak lama-lama, coba kita pakai GeoGebra saja ya.
belum? Oke, tadi fungsinya itu 3 akar X ya. 3 akar X. Terus satunya itu apa tadi? X kuadrat min 9. X kuadrat min 9. Oke, jadi gambarnya gini ya. Ini terus ini. Karena untuk yang 3 akar X kan dimulai dari domainnya itu dari 0 sampai tak hingga ya. Ini fungsinya dari sini ke atas. Sedangkan untuk X kuadrat min 9 itu kan fungsi parabola ya, dimana puncaknya itu di negatif 9. Oke, di soal tadi sketsa dan temukan pusat massa benda yang dibasis fungsi ini dan ini di antara 0 sampai 2 dan sumbu Y jika diberikan fungsi densitas. Oke. Berarti sesuai gambar tadi, kita gambar lagi di sini. Oke. Dibatasi sumbu X sama X dari 0 sampai 2, berarti dari sini sampai 2 kan di sini ya tadi, di kiblatnya 2 dan sumbu Y kan sini. Oke, berarti di ini pusat massanya di mana? Oke. Oke, untuk nyari pusat massa itu kan pusat massa sama aja dengan X bar, Y bar kan ya. Nah, X bar itu bisa kita cari dengan MY per M, sedangkan untuk Y bar itu bisa kita cari dengan MX per M. Nah, berarti kita harus nyari nilai MY, nilai MX, dan nilai M-nya. Nah, untuk MY, MX, dan M itu kan udah ada rumusnya semua ya. Kalau M itu kan integral dari A sampai B dari delta dikali fx min gx dx. Itu untuk rumus M-nya. Untuk rumus MX-nya itu MY dulu aja. Untuk rumus MY-nya itu integral dari A sampai B dari delta dikali X dikali fx dikurangi gx dx. Nah, sedangkan untuk nilai mx itu sama dengan integral dari A sampai B dari delta per 2 dikali fx kuadrat dikurangi g
X kuadrat dx gitu. Karena delta atau densitasnya itu tadi deltanya itu tadi 5/2x, di sebagian besar buku atau di PPT dosen-dosen itu kan deltanya itu ada di luar integral ya. Nah, untuk delta di luar integral itu terjadi ketika deltanya itu sebuah konstanta. Tapi karena di sini deltanya itu 5/2x, deltanya itu juga memuat variabel x, maka deltanya nggak boleh kita taruh di luar, tapi taruh di dalam integral itu karena mengandung variabel x. Nah, tinggal kita cari aja untuk x barnya berarti my per m, untuk y barnya itu mx per m. Berarti untuk x bar itu sama dengan my per m itu sama dengan integral dari tadi kan 0 sampai 2 ya intervalnya. Berarti 0 sampai 2 dari deltanya itu 5/2 x dikali ini ya, my 5/2 x kali x lagi ya, ini delta kali x, deltanya 5/2 x kali x lagi dari fx min gx. Fx kan fungsi yang di atas itu kan sama dengan 3 akar x, sedangkan yang di bawah itu x min 9. Berarti 3 akar x dikurangi x kuadrat min 9. Ini dikurung dx per Tampilannya masih GeoGebra. lo ya tak? Iya, dari tadi, Mas. Sorry ya. Sebentar. Sudah? Sudah, Mas. Aduh, dari tadi ngomong sendiri. Oke, aku ulang lagi ya. Sketsa dan temukan pusat massa benda ini. Jadi untuk sketsanya itu gini sketsanya. Dari 0 sampai 2, karena intervalnya 0 sampai 2. Kemudian dibatasi sumbu X, berarti dibatasi sumbu X yang ini. Berarti luasannya itu adalah yang ini, yang akan kita cari pusat massanya. Nah, sedangkan untuk pusat massa sendiri itu kan X bar, Y bar, sebuah koordinat. X bar itu bisa kita cari dengan my per m, sedangkan untuk y barnya itu bisa kita cari dengan mx per m, di mana delta atau densitas kerapatan massanya tadi itu sudah diberitahu 5/2x. Nah, m, my, dan mx itu memiliki rumusnya sendiri-sendiri. Untuk m itu rumusnya integral dari ab kali delta bar kali fx min gx dx. Untuk my itu rumusnya ini rumusnya, sedangkan untuk mx itu rumusnya yang ini. Ini untuk m, ini untuk my, ini untuk mx. Nah, udah tinggal kita masukin aja. Untuk x bar kan tadi my per m, my-nya kan ini rumusnya. Densitas atau deltanya kan 5/2x tadi. Berarti 5/2x dikali x lagi dikali fungsi atas dikurangi fungsi yang di bawah, yaitu fx-nya 3 akar x, gx-nya itu x kuadrat min 9. Tuh, sedangkan untuk m-nya kan rumusnya itu integral dari a sampai b, yaitu 0 sampai 2 kali deltanya 5/2x kali fx min gx, berarti sama 3 akar x min x kuadrat min 9 dx. Nah, ini nggak boleh langsung kalian coret ya. Ini 5/2x, kalian coret dengan ini tuh nggak bisa ya, karena masih di dalam integral. Tapi 5/2 ini bisa kalian coret, karena 5/2 kan konstanta kan bisa keluar dari integral, nanti bisa dicoret di luar integral gitu. Nah, ini bisa kalian cari nanti hasilnya berapa, karena kalau kita hitung satu-satu bakal panjang.
Nah, sedangkan untuk Y barnya itu kan MX per M. Berarti MX-nya itu integral dari 0 sampai 2 kali delta per 2, deltanya itu 5 per 2 X per 2, atau bisa langsung aku tulis ya sebagai 5 per 4. 5 per 4 5 per 4 kali, oh ya 5 per 4 X ya, karena deltanya tadi 5 per 2 X kali Fx kuadrat, berarti 3 akar X kuadrat dikurangi Gx kuadrat, X kuadrat min 9 kuadrat dx per M-nya sama kayak yang di atas, yaitu integral 0 sampai 2 dari 5 per 2x kali 3 akar x min x kuadrat min 9 dx. Itu iya, itu hasilnya juga bisa kalian cari sendiri nanti. Oke, itu untuk nomor 4. Jadi kalau nomor 4 itu udah ada rumusnya sendiri-sendiri ya. Bisa langsung kalian masukkan saja. Tapi kalian juga yang paling krusial di sini, kalian cara gambarnya itu nanti bagaimana di UAS, waktu UAS. Kalau gambar kalian salah, ya kemungkinan ya tetap bisa benar sih. Yang penting cara nyari titik X bar dan Y barnya nanti juga benar, integralnya juga benar. Oke, untuk nomor 4 ada pertanyaan. Maaf. Oke, sepertinya aman ya dari kalian. Oke, kalau aman aku lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Oke, ini untuk nomor 5. Hitunglah hasil dari integral 0 sampai tak hingga f pangkat min x dx. Oke, ini materinya udah materi integral tak wajar. Kalian udah dapat integral tak wajar di kelas? Belum. Oh, belum. Oke, gak apa-apa. Aku ajarin di sini aja, gak apa. Tapi kalian masih ada pertemuan sama Bu Ika? Masih ada satu pertemuan. Mas. Oke, berarti nanti itu bakal bahas integral tak wajar ini ya sama Bu Ika. Ini mau kita bahas apa enggak? Apa nunggu kalian diajari Bu Ika dulu? Dibahas aja. Oke, kalau gitu integral dari 0 sampai tak hingga dari e pangkat min x dx. Nah, itu sama dengan berapa? Ini namanya integral tak wajar. Kenapa? Karena batasnya itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi kalau integral tak wajar itu juga punya kasus-kasus. Ini kasus yang dari 0 sampai tak hingga, ada yang dari min tak hingga sampai 0. Jadi yang di bawah itu dari min tak hingga, batas atasnya 0.
ada yang dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, jadi ada 3 kasus kalau integral tak wajar. Nah, di sini kasusnya cuma dari 0 sampai tak hingga. Nah, caranya kalau integral tak wajar itu kita limitkan. Ini batas atasnya kan tak hingga ya. Berarti limitkan, misal t sampai tak hingga dari integral 0 sampai t. Jadi nanti tujuan kita melimitkan ini t sampai tak hingga, integral dari ini itu nanti bisa kita cari nilainya. Oke. Berarti e pangkat min x dx. Oke. Kita cari untuk yang integral yang ini dulu. Nah, berarti integral dari 0 sampai t e pangkat min x dx itu sama dengan integral dari e pangkat min x. Kita kan tahunya integral dari e pangkat x itu kan tetap ya e pangkat x, tapi di sini pangkatnya min x gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita misalin. Misal u sama dengan min x, berarti du dx itu sama dengan min 1. Berarti dx itu sama dengan min du. Oke, setelah itu berarti 0 sampai t dari e pangkat min, karena min x sudah kita misalin u, berarti pangkat min u dx nya itu min du. Min du. Oke, ini gak usah min ya, karena yang kita misalin kan u nya sebagai min x, berarti min x ini udah jadi u satu kesatuan. Oke, berarti ini sama dengan min du, berarti kan min nya bisa keluar. Min dari integral 0 sampai t e pangkat u du. Berarti min dari integral e pangkat u kan tetap e pangkat u dari batasnya 0 sampai t. Berarti ini sama dengan min e pangkat t dikurangi e pangkat 0. E pangkat 0 kan 0. Oke. Berarti integral ini itu hasilnya min e pangkat t. Nah, kita kembalikan lagi. T itu kan tadi kita kembalikan ke sini, limit t mendekati tak hingga, limit t mendekati tak hingga dari integral ini. Ini kan hasil integralnya min e pangkat t. Ya udah, berarti limit t mendekati tak hingga dari min e pangkat t itu sama dengan min-nya kan bisa keluar, min dari limit t mendekati tak hingga dari e pangkat t. Oke, sama aja min limit t mendekati tak hingga dari e pangkat t kan sama aja e pangkat tak hingga. Nah, sesuatu dipangkatkan tak hingga, sesuatu dipangkatkan tak hingga itu pasti mendekati 0. Berarti ini min 0 sama aja dengan 0. Oke, ini untuk nilai dari limit integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga e pangkat min x dx. Mas Rizky, maaf, itu yang Ya. min e pangkat u nya nggak dikembalikan ke min x dulu?
atau E pangkat U. E pangkat U. Yang ini ya. yang atas? Iya. Punya tadi kan dimisalkan min X. Ini karena ini ya. Min E pangkat punya kan min X, berarti min X dari 0 sampai T. Berarti ini sama dengan min E pangkat min T. Oke, harusnya gini ya. Sebentar. Oh, langsung ke pulau. Ya, pulau. Oh ya benar. Sorry. Sebentar. Ini aku hapus. Oke, ini bisa kita kembalikan, berarti min E pangkat punya itu min X dari 0 sampai, nah ini. Nah,
Ya benar, berarti ini limit T mendekati tak hingga dari E pangkat min T itu sama dengan, berarti min dari limit T mendekati tak hingga dari E pangkat min T, yaitu negatif dikali E pangkat negatif tak hingga. Nah, E pangkat negatif tak hingga itu 0 ya. Ya, aku tadi pakai kalkulator, pangkat negatif tak hingga itu sama dengan 0. Oke, berarti nilai dari ini itu sama dengan 0 gitu. Oke, untuk 5A. Oke, 5A ada pertanyaan. Oke, sedangkan untuk 5B, tentukan apakah integral ini dikali cos x dx itu konvergen atau divergen. Anda dapat menggunakan hasil dari A. Oke, berarti kita bisa pakai hasil dari A. Kalau kita pakai hasil dari A, hasil dari yang 5A itu kan nilai dari ini, limit integral 0 sampai tak hingga E pangkat min x dx itu kan sama dengan 0. Ya, nah artinya nilai dari integral 0 sampai tak hingga E pangkat min x dx itu konvergen. Ya, jadi nilai dari ini itu menghasilkan suatu bilangan atau barisan konvergen, yaitu konvergen ke 0. Jadi perbedaan konvergen sama divergen, kalau konvergen itu mendekati suatu nilai yang pasti, tapi kalau divergen itu barisannya, contoh barisan divergen itu 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya, itu kan pasti mendekati tak hingga hasilnya karena gak ada batasnya. Tapi kalau konvergen itu mendekati suatu bilangan tertentu, misal setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16, itu nanti akan mendekati nilai 1 gitu. Nah, sedangkan di nomor 5A, hasil dari ini itu kan adalah suatu bilangan 0. Artinya, dia itu, hasil dari ini itu adalah konvergen. Nah, di analisis real, ya, analisis real nanti di semester 3, itu jika suatu barisan konvergen itu dikalikan dengan suatu barisan, maka nanti hasilnya akan menghasilkan barisan yang konvergen. Gitu. Jadi nomor 5B itu hasilnya hasil dari ini adalah suatu barisan konvergen. Oke, karena kan kita bisa dapat ini, bisa menggunakan hasil dari 5A. Oke, untuk nomor 5 ada pertanyaan apa sudah jelas? Oke, kayaknya gak ada yang tanya ya. Berarti udah jelas. Oke, kalau gitu nanti hasil dari ini pengerjaannya aku share di grup WA.